Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca selamat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sahbihi. Jadi saya datangin undangan silaturahmi itu namanya Eyang atau Uyut, Eyang Muhyiddin, yes, dan para santri-santrinya. Dia tadi sih ditelepon, itu dia marah-marah. Dia tuh orangnya marah tapi curhat. Marah tapi curhat. Curhatnya gitu udah marah-marah. Wah, kurang aja kamu curhat. Saya itu diusir sama istri. Karena saya diusir sama istri, saya akan buat perhitungan sama kamu. Urusannya apa? Diusir sama istri terus marah-marahnya sama saya. Isi minta cerai terus malah membunuhnya saya. Soak maning edan. Gak waras dia. Gak apa-apa, saya akan coba temuin dia. Dia konon katanya jawara dari Gunung Kelud. Anak maning. Anak Gunung Kembar. Hurap kembar.
Wah, apa singeling ya? Singeling. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Udang Bustami. Bagus ya, bisa mengalahkan anak buah saya. Boleh saya duduk? Silakan. Enda yang Muhyiddin. Saya Eyang Muhyiddin dari Gunung Kelut, jawarannya Gunung Kelut. Oh, waras kamu, Eyang. Sehat, Waras. sehat. Oh, alhamdulillah, syukur. Salam hormat saya, salam takdim saya untuk Anda dan juga pengikut-pengikut Anda. Terus kamu kenapa Pak ditelepon marah-marah? Saya kenal aja enggak. Dan aja. Saya merasa dirugikan. Nah, dirugikan gimana maksudnya? Biasanya saya banyak pasien gara-gara konten kamu semuanya hilang, Lah, semuanya lenyap. konten lagi aja. Siapa urusannya Pak sama saya konten? Yang tadinya percaya sama Eyang Muhyiddin dari Gunung Kelut, sekarang sudah meninggalkan semua. Meninggalkan gimana maksudnya? Biasa minta tolong untuk apa saja, keperluan apa saja, termasuk santet atau membunuh orang. Semuanya bisa, sekarang sudah ditinggalkan gara-gara kamu. Lah, selagu lama lagi aja gara-gara saya. Itu urusannya apa Pak? Sepi-sepi sendiri, kenapa malah marah sama saya? Dan aja kamu. Terus kamu katanya diusir sama istrinya. Maksudnya Gara-gara kenapa? kamu juga. Tuh kan? Sekarang saya diusir sama istri saya, Tuh kan, ditinggalkan sama istri saya. gara-gara saya lagi semuanya. Terus kalau kamu mati gara-gara saya. Ya itu akibat kamu Lah? yang sudah menutup semuanya. Terus kalau kamu kecengklak gara-gara saya. Terus kalau kamu sakit perut gara-gara saya. Kenapa semuanya gara-gara saya semua Pak? Yang tadinya dulu, Pak, kita tuh ngobrolnya di dalam Pak. Masa ini di luar terus di dapur di comberan gimana sih? sekarang saya diusir sama istri saya. Boro-boro saya bisa masuk ke rumah. Itu semua gara-gara kamu. Ya diusirnya kenapa? Tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan. Yang dulunya banyak pemasukan dan penghasilan, sekarang semuanya lenyap semua. Nah, ya lenyap-lenyap sendiri Pak. Nih, salah sayanya apa? Konten. Menutup rezeki saya. Emang sayanya Tuhan bisa nutupin rezeki orang? Yang tadinya orang percaya, meminta bantuan ke saya, meminta pertolongan ke saya, sekarang semuanya meninggalkan saya. Nah, ya nanti juga ini baru pertama itu Pak. Nanti lama-lama kamu juga akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Ya itu urusan nanti. Yang urusan sekarang adalah saya sudah tidak punya apa-apa dan saya sekarang diusir sama istri saya.
Semua gara-gara kamu. Ya jangan curhat sih Pak, Bapak sudah makan belum? Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Dukun yang sedang curhat dan marah-marah kepada Kang Ujang Bustomi ini, dia bernama Dukun Eyang Muhyiddin, seorang dukun sakti sekaligus seorang jawara pilih tanding dari Gunung Kelut. Dukun Eyang Muhyiddin ini dia sengaja meminta Kang Ujang Bustomi datang ke tempatnya melakukan praktek perdukunan di lereng Gunung Kelut ini, adalah karena sang Dukun Eyang Muhyiddin ini dia tidak terima dengan nasib malang dan susah yang kini sedang dialaminya. Dukun Eyang Muhyiddin meminta Kang Ujang Bustomi menghentikan channel YouTube-nya, dengan cara menghentikan tindakannya Grebek Dukun. Karena, menurut Dukun Eyang Muhyiddin, gara-gara Grebek Dukun yang disiarkan Kang Ujang Bustomi tersebut, kini banyak sekali masyarakat yang menjadi enggan datang untuk meminta tolong kepadanya. Dan hal itu akhirnya menyebabkan penghasilannya menjadi berkurang, bahkan kini cenderung tak ada pemasukan sama sekali. Dan akibat itu, maka istrinya pun menjadi marah-marah karena tak lagi diberi nafkah. Istrinya tak lagi bisa belanja dan perawatan kecantikan, bahkan untuk makan sehari-hari saja kini keluarga Dukun Eyang Muhyiddin ini hanya bisa makan nasi putih dan kerupuk saja. Oleh sebab itu, maka istri Dukun Eyang Muhyiddin ini kemudian dia mengusir suaminya itu dari rumahnya, dan baru bersedia menerimanya lagi, apabila sang Dukun Eyang Muhyiddin ini bisa memberinya sejumlah uang yang sangat banyak. Maka dari itu, Dukun Eyang Muhyiddin ini kini dia menuntut Kang Ujang Bustomi atas semua kemalangan dan kesusahannya tersebut. Mendengar kemarahan yang lebih cenderung seperti curhatan ini, Kang Ujang Bustomi menjadi kebingungan. Kenapa yang susah Dukun Eyang Muhyiddin, kenapa yang disalahkan malah Kang Ujang Bustomi? Dukun Eyang Muhyiddin yang sepi jobnya, Dukun Eyang Muhyiddin yang diusir istrinya, Dukun Eyang Muhyiddin yang tidak diberi jatah oleh istrinya, kenapa malah semua itu Kang Ujang Bustomi yang harus bertanggung jawab karenanya? Namun demikian, Kang Ujang Bustomi masih bersabar dan berbaik hati mendengar curhatan si Dukun Eyang Muhyiddin tersebut. Kang Ujang Bustomi masih berusaha menasehati si Dukun Eyang Muhyiddin, jika rejeki Tuhan itu sudah ada takarannya. Dan rejeki Tuhan itu pasti akan selalu ada bagi siapa saja yang mau berusaha dan bekerja. Kang Ujang Bustomi juga mengatakan, jika usaha itu bisa apa saja, asalkan halal dan juga tidak dibenci Tuhan. Sedangkan usaha perdukunan, itu lebih kepada penipuan dan penyesatan, karena di dalamnya seringkali ada unsur percabulan dan kesyirikan, karena seringkali meminta kepada jin dan kepada juga setan. Namun demikian, betapapun banyak nasihat dari Kang Ujang Bustomi, tetapi Dukun Eyang Muhyiddin ini dia tidak tersentuh sama sekali. Dia tetap ngeyel menyalahkan semua kesusahan yang dialaminya akibat ulah dan sepak terjang dari Kang Ujang Bustomi. Dukun Eyang Muhyiddin tetap meminta Kang Ujang Bustomi untuk bertanggung jawab, dengan cara memberinya uang sebagai wujud kompensasi. Ternyata, perjuangan-perjuangan dakwah Kang Ujang Bustomi menumpas praktek kesesatan dan penyesatan itu memanglah penuh lika-liku. Tak satu dua orang dukun, namun berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus dukun yang tidak suka akan apa yang Kang Ujang Bustomi itu lakukan. Semoga Tuhan akan selalu mengokohkan dan menguatkan Kang Ujang Bustomi ini, dalam setiap perjuangan-perjuangannya tersebut. Karena sesungguhnya tugas manusia itu hanyalah berusaha, namun pada akhirnya Tuhan jualah yang menentukan hasilnya. Dan semoga Tuhan anugerahkan kemudahan, kesehatan, serta kebahagiaan kepada para pejuang-pejuang seperti Kang Ujang Bustomi ini. Amin. Nih Pak, Bapak harus kembali aja pada jalan yang benar Pak. Nggak usah aneh-aneh. Ya, sholat aja yang benar Pak. Perbaiki sholatnya.
Kan semakin sholat baik, insya Allah kehidupan akan lebih baik, Pak. Gak usah yang begitu-begitu, Pak. Gak usah di dunia ini nyari musuh, nyari apa, jangan. Itu sudah penghasilan saya. Itu sudah kewajiban saya. Masa cari musuh penghasilan kewajiban yang bener aja, Londro? Itu penghasilan pemasukan buat istri saya. Ya sekarang Bapak, sekarang sudah nggak ada pemasukan kan? Nggak ada penghasilan kan? Bapak sudah diusir kan sama istri? Ya sudah, Bapak kembali aja ke Gunung Kelut. Atau Bapak kembali aja ke gorong-gorong, atau bikin kuburan, terus dikubur, mati. Kamu menghina saya ya? Belum tahu kesaktian saya ya? Menghina, Pak? Ya iyalah, menghina. Ya terus Bapak manggil saya ke sini mau apa? Kan saya tahu Bapak punya kesaktian, punya kehebatan, makanya saya datang. Saya mau mengadu jiwa dengan kamu. Oh, Saya mau tahu seberapa hebatnya kamu. oh mengadu jiwa. Mengadu jiwa tuh gimana? Maksudnya saya nggak paham. Saya mau menantang kamu. Oh, Kamu sudah bisa mengalahkan anak buah saya. Oh begitu. Kamu sudah lumayan ilmunya. Oh. Jadi Bapak maunya gimana? Sekarang saya mau menguji kamu. Menguji. Serius. Serius. Serius, Serius sih, Pak. serius. Nggak nyesel. Tidak nyesal. Musnah, musnah raga, musnah raga, musnah jiwa. Ajian setan kober, ajian setan kober, otot kawat, balung besi, otot kawat balung besi. Ajian setan kober, otot kawat balung besi. Setan kober, otot kawat balung besi, isian badan ular, alamahana, kesaktian ular. Otot kawat balung besi, isian badan ular, badan sampean.
Ajianku setaraga Sukmaning mati. Ajianku pamungkas. Ajian setan ber. Otot kawat balisi. Ragani sukmakul. Ragani sukmakula. Hotel.